Ganja, mitos dan fakta. Silakan masih kami tunggu komentar Anda warganet, mention @Kompas TV. Hashtagnya adalah mitos dan fakta ganja. Ganja diyakini oleh sebagian kalangan bisa digunakan untuk keperluan medis. Seberapa besar hal ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya sudah bersama dengan Dr. Widya Murni yang pernah meneliti tentang ganja. Selamat malam Dr. Widya. Selamat malam. Kita bicara soal ganja, fakta dan mitos. Ini kan dari kata kanabis, ada hemp, ada marijuana. Anda bisa terangkan kanabis ini ada hempnya, ada marijuananya? Ya Mbak Rosi, jadi sebenarnya ganja atau kanabis itu terbagi atas dua golongan besar, yaitu hemp yang mengandung 20% CBD atau cannabidiol dan mengandung kurang dari 0,3% THC. Oke, ini apa sih CBD ini apa, THC ini apa? Sebentar. THC adalah kandungan ganja yang menyebabkan kita fly. Itulah yang membuat orang kalau misalnya ngerokok ganja gitu, jadi dia feeling high. Ya mungkin juga ya. Tetapi ternyata high itu hanya bisa disebabkan oleh tanaman marijuana yang mengandung THC-nya tinggi dan CBD-nya rendah. Oke. Dalam artian ini tidak semua ganja menyebabkan high. Jadi yang narkotik itu kan yang dianggap bisa bikin fly. Nah, kalau kita menyamaratakan semua ganja itu sama, bukannya kita sudah mendekriminalisasikan ganja. Jadi ini ada dua ya, ada hemp, ada marijuana. Ya. Ini ya bagian dari tanaman ganja yang bisa membuat orang fly ya. Ya. Oke. Lalu? Nah, sekarang kita lihat ada dua tanaman. Hemp tadi, cannabis sativa, dan marijuana adalah cannabis indica. Nah, kita lihat, kita jabarkan ya, hemp bisa digunakan untuk ganja medis. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa CBD lebih tinggi, THC-nya kurang dari 0,3%. Dan ini banyak digunakan untuk industri. Oke. Dan digunakan sebagai makanan. Anda di sini juga menuliskan bermanfaat. Anda juga di sini meyakini bersifat non psikoaktif, Ya. bermanfaat untuk penenang alami, anti kejang, Betul. menumbuhkan tulang. Ini semua menurut Anda adalah manfaat dari tanaman ganja, tapi yang jenisnya hemp. Betul. Oke. Jadi di sini kalau dilihat ada anti diabetes yang tadi Bapak BNN bilang, anti hipertensi, obat lupus dan semua anti autoimun, anti kanker dan anti nyeri. Nah, di dalam tubuh kita ada sebuah sistem, Mbak, yang bernama sistem endokannabinoid. Artinya apa? Sebenarnya dalam tubuh kita pun menghasilkan kanabis endogen, Pak. Tetapi sistem endokannabinoid yang berimbang itu akan menyebabkan kita tidak memiliki semua gejala gangguan ini. Disitulah penjelasan kenapa kita membutuhkan kanabis untuk menyembuhkan masalah-masalah ini. Tapi yang jenis hemp sekali lagi ya. Dengar dulu, Mbak. Maaf. Lebih galak saya. Ini kayak dapat 4 SKS nih. Oke. Nah, sekarang tentang marijuana. THC-nya lebih tinggi, antara 5-25%. Dia bisa digunakan untuk ganja rekreasi maupun ganja medis. Apa beda apa itu? Ganja rekreasi, ganja medis? Nah, itulah ganja yang sering disalahgunakan untuk fly gitu mungkin. Itu namanya ganja rekreasi. Ya, itu adalah recreational. Keren juga namanya, ganja tamasya. Ya. Oke. Nah, Ya. sativa indica. Ya. Sekarang apa sih beda utama dari sativa dan indica? Sativa pohonnya tinggi kurus, daunnya hijau muda. Nah, indica dia bersifat seperti tanaman semak yang lebih pendek. Gitu. Biasanya sativa digunakan siang hari untuk memberi semangat, energi, antidepresi, merangsang kreativitas, dan bisa melakukan juga relaksasi pikiran. Dan ini digunakan pada malam hari sebagai penenang, anti nyeri, dan untuk mereka yang sakit kronis, yang sudah tidak mau makan, ini bisa merangsang nafsu makan. Anda melihat ini, Anda kan tidak, menurut Anda kajian ini bisa dipertanggungjawabkan? Pasti. Tapi di Indonesia kan tidak ada penelitian ini. Bagaimana Anda bisa percaya pada penelitian semacam ini? Oke. Kita tentunya dengan pertemuan malam ini akan membukakan mata kita. Mari Pak Ketua BNN, kita teliti dulu, siapa tahu ganja-ganja yang udah dibakar-bakar itu cuma mengandung hemp. Bagaimana Pak?
Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti, cuman mengandung hemp. Mengandung hemp berarti dia tidak mengandung ganja rekreasi, Mbak. Jadi dia bersifat ganja medis yang bisa digunakan sebagai obat alami dan di Amerika dijual bebas. Gitu. Jadi, nah ini menurut Anda dapat dipertanggungjawabkan? Ya. Ini, jadi karena di dalam tubuh kita ada reseptor CB1 dan CB2, di mana CB1 itu berkaitan dengan otak, semua gejala yang ada dengan gangguan otak, migrain, menekan pertumbuhan tumor, terutama di otak ya. Ini tadi Anda sudah mengatakan ini diteliti di berbagai negara. Supaya saya tidak ingin juga Anda dianggap Anda lagi, maaf nih, lagi mempromosikan ganja nih. Bukan itu kan sebenarnya arah advokasi medis Anda. Tetapi yang ingin Anda sampaikan adalah mari terbuka pada penelitian karena semua negara sudah melakukan penelitian itu. Apakah kita perlu ada penelitian soal ini? Perlu, Mbak. Jadi ini adalah negara-negara yang sudah melegalkan ganja medis. Masih ada 3 negara yang belum masuk di sini. Yang terakhir yaitu Thailand, Australia, dan India. Thailand udah dong? Thailand iya, tapi di sini tambahannya. Ya, jadi tambahannya, ada Thailand. Ada Thailand, Australia yang masih baru 31 Januari kemarin dilegalkan, dan India tanggal 1 Februari sudah membuka pelayanan klinik ganja. Termasuk Malaysia katanya juga sedang mempersiapkan tentang itu. Dan kami, saya pengurus besar dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, siap untuk bersinergi untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait untuk membuktikan apa yang saya sebutkan. Dr. Widya Murni, terima kasih atas penjelasan Anda. Kita berikan tepuk tangan pada Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam Prof. Komar, Ibu mohon kembali. Dan Dr. Yu Hasan, pakar neuroscience. Selamat malam Prof, selamat malam Dr. Yu. Saya ke Prof. Komar dulu. Mengapa kita begitu tabu atau juga termasuk harus begitu hati-hati berbicara tentang ganja? Ya, saya tahu Anda ngundang saya ke sini Rosi itu karena saya memberikan endorsement buku ini kan. Ya. Saya katakan dalam buku ini bahwa sebagai orang beriman, saya yakin bahwa semua benda hidup, hewan hidup, apapun ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan salah menciptakan. Pasti ada maksud, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak manfaat, apakah kita bisa dibenarkan mengatakan Tuhan salah cipta? Kan tidak begitu kan? Tidak mungkin. Hanya pertanyaannya oleh karena itu manfaatnya apa? Nah ini kan bukan barang gaib, gitu kan? Barang apa, Prof? Gaib. Oh, bukan barang gaib gaib kayak malaikat, gitu kan? Bukan. Ini kan real. Nah karena real, maka ini sungguhnya sebuah agenda undangan untuk diteliti secara empiris. Pasti ada manfaatnya. Sebagaimana misalnya bagi orang Islam babi itu haram. Oke, haram. Tapi saya tidak setuju kalau orang itu mencaci maki babi. Gitu. Sebab pasti ada manfaatnya diciptakan. Kalau kita mencaci maki babi, naik dikit sama saja mencaci maki penciptanya. Gitu. Begitu juga misalnya pohon ganja, pasti ada manfaatnya. Nah oleh karena itu, karena ini empiris, dalam Al-Quran yang saya pahami, banyak statement-statement yang baru belakangan setelah sekian ratus tahun, baru ketahuan rahasianya secara ilmiah. Karena ini barang empiris. Nah makanya bagi saya, bahwa itu BNN preventif, saya setuju saja. Tapi bagi komunitas ilmuwan, medis, mari kita terbuka untuk meneliti apa itu pohon ganja. Tentu ada aspek legalitas, hukum positif yang tentu harus kita hormati. BNN dalam hal ini adalah aparat negara yang harus menegakkan hukum. Dan saat ini hukum positif ganja itu termasuk jenis narkotika tingkat pertama yang berbahaya gitu. Tapi di mana asas filosofis atau sosiologisnya, Prof, yang membuat memang kita harus sangat berhati-hati atau bahkan tabu begitu. Kan jangan salah, orang seperti Dira bisa punya stigma bahwa oh ini orang-orang ganja nih pasti bagian dari pemadat. Ada stigma-stigma tentu juga yang menjadi yang ditempelkan pada mereka. Karena keterbatasan pengetahuan kita.
apapun yang kita tidak tahu dan bahaya, maka kemudian kita generalisir saja. Dan itu sikap yang baik. Tapi tetap harus ada peluang untuk ruang ragu-ragu untuk penelitian. Misalnya saya yang tidak tahu listrik, saya takut jangan dekat-dekat gardu listrik gitu. Tapi bagi yang tahu ahli listrik kan keluar masuk biasa saja karena dia tahu ilmunya. Gitu kan. Seringkali kita anti itu karena kita tidak tahu. Tidak tahu. Baik, terima kasih Prof. Komarudin Hidayat. Saya nanti akan ke Anda. Dr. Yu Hasan, Anda tapi sepakat nggak atau Anda juga meyakini bahwa ganja itu bagian dari medis? Kalau, sekali lagi ya, ini kalau kita berbicara mengenai ganja, marihuana, di dalamnya ada sekitar 80 bahan kanabinoid. Macam-macam ya, mulai THC dan kanabinoid lain. Bahan obat, tentu saja kalau kita berbicara bahan obat, apakah obat itu ada manfaatnya? Ada kalau diperlukan. Sesuai dengan, ya sampai sekarang doktrin tentang obat itu masih dipegang kok setiap dokter, setiap ahli farmakologi selalu ada. Obat itu harus memenuhi asas 4 tepat, 1 waspada. Tepat obat, tepat dosis, tepat penderita, tepat pemberian, kemudian waspada terhadap efek samping. Selalu itu. Setiap bahan obat, sama bahan obat tidak hanya ada dalam marihuana yang ada kanabinoidnya. Nikotin itu juga bahan obat. Alkohol itu juga bahan obat. Heroin dan morfin pun bahan obat. Nah, bedanya adalah ada bahan-bahan obat yang memberikan efek kecanduan yang lebih hebat dari bahan-bahan obat yang lain. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 2 adalah nomor 2-nya adalah nikotin. Nomor 3-nya adalah kokain. Dan marihuana itu ada urutan kelima. Untuk marihuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Marihuana tidak memberikan efek kecanduan Tidak. sama sekali? Dalam urutan 1 sampai 10, marihuana itu tidak memberikan efek kecanduan. Semua sepakat, semua ahli farmakologi sepakat bahwa semua bahan obat memberikan potensi kecanduan, ya. Tapi sampai kalau sekarang digunakan di luar takarannya. Ya, tapi sampai sekarang tidak ada satu laporan medis pun mengenai ada orang kecanduan ganja. Dan tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita sakau. Sakau itu dalam bahasa kedokterannya itu withdrawal effect. Pada saat dia tidak mengkonsumsi terus dia sakau. Itu sakau ya, withdrawal effect. Dan itu tidak ada laporan medis satupun bahwa ada orang sakau ganja, tidak ada. Loh, terus kalau begitu, tapi bahwa ada penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan marihuana menempati urutan kelima. Nomor 1 adalah justru nikotin yang paling banyak disalahgunakan. Nomor 2 alkohol, nomor 3 heroin, nomor 4 kokain, nomor 5 adalah marihuana. Itu penyalahgunaan. ya. Penyalahgunaan itu sekali lagi penyalahgunaan itu pada saat obat digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ya, bagaimanapun juga marihuana di dalamnya ada kanabinoid dan THC itu adalah bahan obat. Bahan obat itu bukan nutrisi. Kalau nutrisi kita perlukan tiap hari. Kalau obat kita gunakan pada saat diperlukan. Tetapi, Mbak Rosi, saat ini ada pergeseran tentang penggunaan obat. Ya, kalau dulu obat itu untuk mengobati sakit, sekarang ada pergeseran. Obat itu juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, saya sebagai mantan penderita autis, bukan mantan sih masih, mengkonsumsi Ritalin dulu itu untuk mengurangi hiperaktivitas. Tapi sekarang Ritalin digunakan untuk menambah konsentrasi anak-anak sekolah. Jadi obat tidak lagi digunakan untuk mengobati sakit, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini adalah pergeseran. Itu bagus apa enggak? Itu menyalahgunakan enggak? Penyalahgunaan enggak? Sekarang tidak lagi dianggap sebagai penyalahgunaan. Asalkan kita tahu dosisnya itu berapa. Sama dengan alkohol. Alkohol itu misalkan dosis manfaat alkohol berapa? 3 sampai 4 international unit sehari. Lebih dari itu akan memberikan efek-efek yang tidak bagus. Ya. Jadi Anda melihat bahwa tidak ada kecanduan ganja. Tidak pernah ada laporan medis kedokteran ada seseorang kecanduan ganja. Tidak ada. Oke.
BNN, tapi hasil temuan BNN gimana? Iya. Saya sampaikan tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Yu itu benar. Benarnya itu pada dasarnya itu memang adalah penyalahgunaan. Heroin yang kita kenal sekarang kemudian jadi morfin, kalau digunakan dengan benar itu tidak ada masalah apa-apa. Ya. Yang terjadi itu kan penyalahgunaan. Kalau dipakai untuk orang sakit, ya dia sembuh. Betul. Tapi kalau dia tidak sakit, pakai obat yang tidak semestinya. Apapun sebenarnya itu, segala sesuatu yang digunakan melampaui takarannya, segala sesuatu yang digunakan tidak semestinya, ya pasti Oleh karena itu yang tadi, negatif. kalau dua dokter ini berbicara masalah pengobatan, pasti sudah benar. Ya. Karena Kalau itu sesuai saya- dengan takarannya. Ya. Masalahnya yang di BNN itu adalah penyalahgunaan. Yang saya lakukan itu adalah pelanggaran hukum. Ya. Pelanggaran. Dan tadi disampaikan oleh dokter siapa tadi, itu sudah pernah dievaluasi belum, Bu? Karena saya bawa ini dari tadi dicontohkan negara Amerika, di sini disebutkan bahwa hemp oil itu belum pernah dievaluasi. Dokter Widya mungkin ada mikrofonnya? Ya, ini saya bacakan. Ya. Begini Pak, hemp oil belum pernah dievaluasi kalau digunakan sebagai pharmaceutical drugs. Tetapi dia sekarang dijual OTC, artinya dijual bebas karena sudah diteliti CBD ini aman. Negara Amerika bukan negara yang bodoh, Kanada bukan negara yang bodoh, dia perlu 20 tahun untuk melegalkan. Oke. Thailand Kita dengar dulu boleh apa tadi yang mungkin perlu diklarifikasi dari Bung Ya. Arman Depari? Sama seperti tadi saya sampaikan, tadi anggota DPR yang terhormat, yang dia sampaikan boleh diekspor. Orientasinya itu uang, bisnis. Sama dengan sindikat-sindikat narkoba. Mereka tidak pernah berpikir itu, lu mau mati kayak mau ke laut, yang penting gua dipaduin. Ya. Begitu Prof ya? Ya. Oke. Ya. Berapa banyak orang yang menangis? Anak-anak yang sudah kecanduan narkoba. Ya, Berapa banyak orang tua yang saya potong dulu Menderita. situ Bung Arman, ada yang mau ditambahkan Dokter Yu? Mengenai manfaat obat itu perlu kajian panjang lagi. Jadi Anda sepakat nggak bahwa ganja ini baik untuk medis? Itu dulu. Bahwa setiap obat mempunyai potensi untuk bermanfaat, ya. Tapi kalau klaim bahwa misalkan Sudah bisa ini, ganja sudah bisa itu ini. misalkan menyembuhkan kanker, nah ini bisa misleading. Kenapa? Kanker itu ada ribuan jenis, ya. Kanker model apa yang bisa disembuhkan oleh ganja? Misalkan Itu Anda masih merasa belum bisa dibuktikan secara ilmiah. karena belum ada evidence base-nya. ya, Evidence base. Paling banter tentang ganja ini mengenai manfaat ganja terhadap obat-obatan. Paling banter itu adalah testimoni dari pasien. Testimoni dari pasien itu tidak mempunyai nilai evidence base apapun. Testimoni yang memiliki nilai evidence base itu adalah testimoni atau pengakuan atau penjelasan dari expert. Ya, tentang ahli, dia seorang dokter ahli menangani sekian banyak pasien, dan kemudian testimoni dia, penjelasan dia, keterangan dia mengenai pasien-pasiennya ini mempunyai nilai evidence base. Itu pun kelas 5. Oke. Ya, kelas 5 masih ada kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 masih Jadi panjang. testimoni pasien atau orang yang bilang, oh karena ada kandungan hempnya dari tanaman ganja, saya merasa diabetesnya hilang, saya merasa tumor saya mengecil, itu tidak dapat dijadikan landasan. Tidak bisa memberikan nilai evidence base dalam dunia kedokteran. Ini yang jadi persoalan. Nah, seperti misalkan ada klaim bahwa yang namanya marihuana ini bisa mengobati epilepsi misalnya. Ini perlu pembuktian. Dia tapi sembuh. Saya bukan epilepsi. Saya emang otaknya suka skip aja kalau saya. Kurang kopi kalau saya bermasalah. Ya, misalkan ada dalam praktek kedokteran itu disebutkan ada yang namanya drug of choice. Ya. Drug of choice. Misalkan
saya sebagai dokter bedah saraf misalkan ada pasien datang dengan epilepsi, drug of choice-nya udah jelas, phenytoin dan lain-lain. Saya skip semua obat itu terus kemudian saya menggunakan ganja, ya salah saya. Oke. Ya. Karena itu harus jadi bagiannya. Iya. Oke. Ya, Tapi tidak bisa dikatakan bahwa ganja ini bisa menyembuhkan itu sebagai satu-satunya solusi. Belum ada bukti. Oke. Menarik di posisinya Dr. Yu Hasan karena Anda merasa bahwa ganja belum terbukti sebagai belum bisa menggantikan obat-obat yang sudah terbukti. Oke. Anda meyakini bahwa ini belum bisa dijadikan basis menggantikan obat-obat yang sudah ada, tapi Anda setuju bahwa apakah Anda tetap setuju ganja itu bagian dari narkotika satu? Tidak. Tidak. Tidak jelas. Jadi yang berbeda yang namanya narkotika dalam hal ini adalah morfin dan kokain. Ya, jelas itu. Kalau heroin ini seperti dikatakan tadi yang namanya bahan obat itu bisa digunakan asas dosisnya tepat. Kecuali heroin ya. Heroin itu memang full untuk penyalahgunaan. Ya, diasetil morfin ini full untuk. Tapi bahan-bahan yang lain morfin pun ada obat-obatan dengan sediaan morfin ini ada dijual di apotik. Nah, masalahnya adalah kalau ada undang-undang yang mengatakan penggunaan marijuana itu tidak boleh untuk semua kepentingan, berarti dokter menggunakan itu juga menyalahi undang-undang. Ya, kalau seandainya saya pun tahu bahwa misalkan terbukti bahwa marijuana kanabinoid tertentu bisa menghilangkan kejang, ya. Terus kemudian saya ngeresepi. Kalau ditanya, memang nggak ada obat lain? Ada. Kenapa nggak pakai yang legal? Nah, itu juga jadi masalah. Ya. Nah, jadi pelegalan ini dalam artian untuk bahwa obat untuk kepentingan medis itu harus diberi kelonggaran selonggar-longgarnya. Diberikan kebebasan kepada dokter sesuai dengan keilmuannya untuk menjalankan apakah memilih obat ini bermanfaat atau tidak. Baik. Terima kasih Dr. Yu Hasan. Kami kembali sesaat lagi.